Seperti yang gue prediksi kemarin pas review Skyward 27 inch IPS 75Hz udah harus di harga 2 juta kecil atau di bawah 2 juta. Dan kali ini diawali sama ViewSonic VA2732 yang harganya udah mepet di 2 juta. Selamat datang di GT Ade, channel paling canggih di 2021. Akhirnya brand-brand ini sadar kalau harga 27 inch harus turun harga. Pas turun kayak gini baru gue semangat untuk reviewnya. Harga lebih jujur, persaingan lebih seru. Dan kita mulai reviewnya dari ViewSonic VA2732. Ternyata kode ViewSonic VA2732 ini kalau gue cek di display specification itu ada 3 tipe. Belakangnya ada MHD, ada yang MH, dan cuma H doang. Ketiganya tuh launch di tahun yang sama, di 2020, dan kita bisa lihat bodinya tuh sama semuanya. Tapi bedanya yang paling kelihatan kalau di website ini di bagian speaker dan juga portnya. Nah, yang di sebelah gue ini yang gue review sekarang adalah tipe yang paling rendah yang bisa kalian beli di Indonesia, VA2732H. Tanpa adanya speaker, portnya paling sedikit dibanding 2 tipe lainnya. Walaupun ini bisa dibilang kakaknya VA2432 yang udah kita review sebelumnya, ternyata bodinya nggak sama ya. Bentuknya di sini cembung gitu aja, bahannya doff kasar biasa. Ada lubang pembuangan panas di atas ditemenin sama logo ViewSonic yang gede banget. Samping kiri kanan ada lubang, ya ini sebenarnya buat speaker, tapi karena di sini nggak ada speaker ya jadi nggak ada gunanya. VESA ada di tengah-tengah 100x100 mm. Portnya udah ngadap ke bawah, dan tadi gue juga udah show portnya di sini yang paling minim dari kode lainnya. Satu HDMI 1.4, satu D-sub, dan port DC in. Di sini nggak ada port audio jack, jadi kalau kalian mau pakai speaker mesti colok ke PC atau ke laptop kalian. Untuk pengaturan OSD-nya masih bentukan tombol, bukan favorit memang, tapi ya namanya budget monitor. Ya begitu, masih gue bisa maklumin. Bagian depannya udah bezel-less, dan kalau kalian pegang secara body, dia pakai plastik yang udah cukup padat. Pasangin kakinya dengan satu baut aja, dan stand-nya yang full plastik ini dipasangin kayak diputer gitu aja, jadi nggak ada baut sama sekali. Dan karena ini full plastik di 27 inch, gampang banget jatohin ya, goyang-goyang monitornya. Dan dari stand dan kakinya kalian bisa langsung tahu kalau monitor ini cuma ada tilt doang. Oh ya, gue belum sebutin kelengkapannya. Keluarin baut dari manual booknya. Jangan lupa kita lempar langsung 2 kabel power beda kepala dan kabel VGA. Ya ampun, ViewSonic di 2021 masih kita kasih ke kita kabel VGA. Semahal itu ke HDMI untuk ViewSonic taruh di monitor ini. Lanjut kita masuk ke speknya yang ditulis website resmi ViewSonic. 27 inch IPS panel flat, Full HD resolution, refresh rate-nya maksimum 75Hz. Brightness diklaim 250 nits dengan kontras 1000 banding 1. Panel bitmap-nya 6 bits plus FRC, respon time-nya tipikal GTG 4 ms. Nggak penting kita tes UFO juga karena ini bukan gaming. Color gamut diklaim 72% NTSC dan 104% sRGB. Tinggi banget klaimnya. Langsung kita tes pakai data color untuk lihat kualitas panelnya. Nah, di sini gua ada tes 2 kali, jadi gue show 2. Soalnya di mode yang biasa gua pakai di mode user, hasilnya kacau banget untuk color akurasinya. Dan gue rekomen ke kalian pakai mode natif aja. Gue show ke kalian samping-sampingan jadi jelas. Color gamut kita dapetin sama keduanya, 92% sRGB, 75% Adobe RGB, 75% DCI-P3, dan 72% NTSC. Ini standar monitor di bawah 2 juta ya, standar 24 inch IPS. Di natif kita dapetin brightness-nya max-nya itu cuma 216,7 nits dengan kontras yang agak kurang di 770 banding 1. Dan white point-nya kebiruan 7700 Kelvin. Sementara di mode user kita dapetin brightness-nya max-nya di 245,6 nits dengan kontras 920 banding 1 dan white point 7000 Kelvin. Untuk color uniformity di mode user sedikit lebih baik dengan beberapa titik lebih rapi dibanding di mode natif. Di luminance uniformity-nya di brightness 100%, di mode natif lebih baik dengan max-nya di 19%. Ini tuh lebih rendah dibanding di mode user yang dapetin max-nya 21% lebih gelap di titik itu brightness-nya. Nah, di color akurasi kelihatan jelas banget mode natif overall jauh lebih akurat dibanding mode user. Max-nya 6,04 delta E dengan average 1,94 delta E. Gua kalibrasi yang mode natif doang. Sebenarnya kualitas panelnya tuh bisa bagus banget asal dikalibrasi, tapi memang dari sananya off gitu aja, jadi ya
Di sini kita bisa dapetin average 0,88 delta E dengan max 4,19 delta E. Overall dari data color sebelum dikalibrasi untuk mode natif 4,0 poin dan untuk mode user di 3,5 poin. Untuk monitor ini agak ngebingungin sih. Brightness terbaik harus di mode user tapi kualitas warna nggak akurat. Di mode natif lumayan kualitas warnanya, tapi brightness kurang. Ya, itu data yang kita dapetin. Oke guys, kita tes bleeding seperti biasa. Oh, ternyata bleedingnya lumayan di sini ya. Kalian bisa lihat di sini. Bagian kiri sini, bagian kanan, bawah, atas juga ada sedikit-sedikit ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini gue udah cocokin semirip mungkin apa yang kamera munculin sama yang mata gue lihat, supaya kalian bisa lihat gambaran yang jelas ya. Ini kondisinya monitor kayak gini, tapi ya nggak menjamin juga sih lu dapat bleeding. Bleeding tuh udah kayak gacha sih menurut gue ya. Sekarang lu mesti ngegacha buat dapetin nggak bleeding, atau memang kode itu semuanya bleeding. Jadi ya hoki-hokian menurut gue. Jadi ya terima aja selama ini nggak mengganggu. Tadi sih pas gue pakai biasa nggak terlalu gimana mengganggu warna. Cuma untuk orang yang matanya tuh kayaknya super sensitif gitu ya untuk warna di bagian tertentu, ya bleeding itu mengganggu banget. Ya itu pengetesan bleeding kita. Monitor ini bisa kalian dapetin di harga yang udah sentuh 2,3 juta dengan garansi 3 tahun full ViewSonic. Sebenarnya untuk saingannya kita bisa bilang juga bisa sama ya, sama dengan GTD Top 10 yang 24 inch IPS di bawah 2 juta. Hampir semua monitor di sana ada versi 27 inch ya. Di sini gue mention beberapa aja. LG 27MK 600 2,7 juta, AOC 27V2Q 2450, ini udah murah ya. AOC 27B2H di 2,3 juta. Dell S2721HN di 3.050.000, Asus VA27EHE 2550, Samsung S27R 352,7 juta. Segmen Full HD 75Hz tentunya kita tahu kalau ini tuh segmen kerjaan biasa, kerja kantoran gitu lah. Dan memang sekarang ini harganya jadi sangat menarik. Karena selama ini di 27 inch kan jarang banget dilirik orang. Beda banget dengan 24 inch yang memang jadi standar terus diincar sama semua orang. Dan ketika kita sekarang berada di waktu dimana Bitcoin harganya lagi tinggi-tingginya, VGA pada nggak masuk akal, harganya kelihatan banget lah. Orang mau build PC itu jadi menunggu. Ya, menunggu Bitcoin crash kayak beberapa waktu lalu supaya VGA bisa normal lagi harganya. Hal ini berdampak banget ke monitor 27 inch yang memang dari awal penjualan itu udah dikit banget. Dan sekarang perusahaan-perusahaan ini kan mau tetap jualan, jadi ya mau nggak mau harus turun harga. Brand-brand gede kayak LG, Samsung, dan kawan-kawan yang masih jual di harga 2 juta gede, deket dengan 3 juta sih, tungguin aja. Pasti banting dalam waktu dekat ini. Apalagi ada ViewSonic sebelah gue ini, VA2732 dan AOC 27B2H yang agresif banget harganya mengawal segmen ini mendekati harga 2 juta. Beneran nggak akan dilihat tuh monitor-monitor yang masih pasang harga 2,5 juta ke atas. Itu review kita untuk VA2732 yang bisa dibilang murah saat ini, apalagi harga 24 inch. Kalau gua cek makin hari makin naik harganya. Jadi menarik, segmen 27 inch IPS ini semakin menarik. Next udah ready 27B2H ya di studio kita. Kalau akurasi AOC ini sampai tinggi, itu monitor-monitor yang harganya masih dekat 3 juta sih siap-siap di kita cuekin. Gue Eldun dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih.